Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Perpustakaan UIN 1 Tulungagung di channel YouTube Perpustakaan UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memberikan tutorial cara untuk mengakses OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC ini secara sederhana adalah sebuah halaman atau website yang membantu kita menelusur atau mencari tahu di mana lokasi koleksi atau buku yang mau kita cari. Jadi, buku yang mau kita cari ini ada di rak sebelah mana, begitu sederhananya. Caranya adalah kita tinggal buka browser kita masing-masing. Jadi OPAC ini bisa diakses dari manapun dan kapanpun, bisa dari dalam kampus ataupun di luar kampus, dari rumah pun juga bisa. Yang pertama adalah kita buka browser kita masing-masing, kemudian kita ketik di address barnya ini opac.ein-tulungagung.ac.id, kemudian klik enter. Maka akan muncul tampilan awal seperti yang kita lihat sekarang. Kemudian kita tinggal mengetik kata kunci dari buku yang kita cari. Misalnya kita mau mencari buku tentang pendidikan Islam. Kita tinggal tuliskan pendidikan Islam. Klik pencarian. Maka semua koleksi yang terkait dengan pendidikan Islam akan muncul. Di sini tertera 1668 koleksi. Nah, untuk mempersempit pencarian, kita bisa klik menu pencarian spesifik. Jadi kita bisa masukkan judul atau pengarangnya untuk mempersempit hasil pencarian. Jadi misalnya kita tadi mau mengetik pendidikan Islam. Pengarangnya siapa misalnya, atau subjeknya tentang apa, atau kalau tahu ISBN-nya, ISBN-nya dimasukkan juga tidak apa-apa, atau di GMD. GMD ini medianya. Misalnya buku tercetak saja atau skripsi saja. Kalau kita tidak pakai pencarian spesifik ini, nanti yang muncul 1668 ini munculnya ada yang buku tercetak, ada yang disertasi, ada yang skripsi, ada yang tesis, jurnal, dan lain sebagainya yang terkait dengan pendidikan Islam. Kalau kita pilih GMD ini, misalnya kita pilih buku tercetak, maka yang muncul hanya akan buku tercetak saja. Coba kita cari. Nah, akan muncul buku tercetak sejumlah 286. Kita tinggal cari mau buku yang mana yang mau kita pinjam. Misalnya saja ini, metodologi pengajaran pendidikan agama Islam. Kita klik bukunya, maka akan muncul informasi tentang buku tersebut. Ada pengarangnya, ada nomor panggilnya, ada subjek, dan lain sebagainya. Yang perlu kita lihat untuk bisa segera menemukan buku ini adalah di paling bawah, ketersediaannya dulu. Kita lihat berapa bukunya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buku dan keterangannya tersedia semua. Oh, berarti ini 6 buku ini di rak semuanya ada, masih bisa dipinjam semua. Nanti kalau misalnya ada salah satu yang terpinjam atau 2 yang terpinjam, keterangannya di sini bukan tersedia tetapi sedang dipinjam dan akan kembali tanggal berapa, begitu. Kemudian kira-kira ini ada di rak mana ya kira-kira? Yang perlu kita lihat adalah nomor panggilnya. Kita hafalkan nomor panggilnya, berarti 297.77, berarti koleksi ini ada di rak 297.77. Kemudian abjadnya AHM. Berarti kita ingat-ingat saja atau kita tulis di kertas kecil, lalu kita langsung menuju ke rak 297.77. Begitu. Jadi kita tidak perlu keliling seluruh perpustakaan untuk mencari buku metodologi pengajaran. Kita tinggal langsung menuju ke rak 297.77, kemudian dicari yang abjadnya AHM. Di rak itu kita menata bukunya itu berdasarkan abjad. Jadi kalau abjadnya AHM, berarti di rak 297.77 di deretan paling awal, begitu. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung mencari ke seluruh perpustakaan atau mencari di banyak rak. Kita langsung menuju saja ke satu titik, begitu. Kemudian, misalnya kita mau mencari
kita tidak tahu judulnya tapi tahu pengarangnya misalnya. Apakah bisa? Bisa. Coba kita misalnya ketikkan nama Wiji Suwarno gitu. Karya-karya dari Bapak Wiji Suwarno. Apakah ada? Nah, ini ada. Jadi kita mencari yang keluar adalah semua karya-karya dari Bapak Wiji Suwarno. Misalnya ini dasar-dasar ilmu perpustakaan. Jadi kita klik, kita lihat ketersediaannya. Nah, ini seperti ini tersedia banyak sekali koleksinya. Posisinya di rak mana? Ada di rak 020. Jadi di rak 020. Kita langsung menuju rak 020 gitu. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi, di halaman opak ini ada beberapa fitur yang kalian bisa manfaatkan, yang teman-teman pemustaka bisa manfaatkan. Yang pertama adalah selain akses untuk mencari buku ini, yang kedua bisa dimanfaatkan adalah cek pinjaman. Setelah kita menemukan buku tadi, kita pinjam, kita bawa pulang, terus sampai rumah kita lupa, oh iya buku ini waktu mengembalikannya kapan ya? Atau kita sudah meminjam buku tapi lupa, oh kemarin saya pinjam buku apa ya? Saya pinjam apa enggak ya? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa masukkan ID anggota kita, nanti akan dikasih dari perpustakaan bersamaan dengan kartu perpusnya. Misalnya kita ketikkan ini, saya ketikkan anggota punya saya saja. Kemudian kata sandi, ini kata sandi juga nanti kita kasihkan bersamaan dengan kartu. Kemudian klik masuk. Nah, di sini akan menunjukkan informasi tentang buku apa yang sampean pinjam, buku apa yang kalian pinjam gitu. Misalnya saya ini, kebetulan saya sedang meminjam desain dan pemrograman website dan harus kembali tanggal 11 bulan 10. Jadi saya bisa melihat, oh berarti tanggal 11 bulan 10 saya harus membelikan buku, atau sebelum itu juga tidak apa-apa. Kemudian selain itu ada fitur untuk ganti sandi, ubah kata sandi. Jadi kata sandi yang kalian dapat dari perpustakaan itu bisa diganti dengan fitur cek pinjaman ini, kemudian ubah kata sandi. Saya kira demikian penjelasan tentang online public access katalog ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.